warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah telah memberikan informasi yang sangat berharga. Barang siapa yang selalu bersyukur atas nikmatku, kata Allah, pasti akan pasti aku Allah akan melimpahkan nikmat yang lebih melimpah. Namun di balik itu pula Allah memberikan peringatan keras. Jadilah sosok atau hamba Allah yang selalu menghindarkan diri dari kebiasaan kufur nikmat, karena Allah akan memberikan azab yang sangat menyakitkan. Artinya sebagai hamba mudah-mudahan kita selalu bersyukur karena paling tidak kita diberikan nikmat yang tertinggi, yaitu nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Sehingga dengan nikmat tersebut kita alhamdulillah mampu hadir di majelis yang sangat mulia ini. Marilah kita memanjatkan sholawat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga sholawat dan salam tetap tercurah kepada tauladan kita yang terbaik, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga, dan insya Allah kepada kita selaku umat yang setia menjalankan risalahnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, terutama yang terhormat dan yang saya patuhi fatwa dan nasihatnya, yaitu para sepuh, para alim, para kiai. Dan ini alhamdulillah saya sekian lama dipertemukan oleh sesepuh yang pernah ada di Banjarharjo. Beliau mantan camat Banjarharjo, Pak Mas Ruhi. Alhamdulillah meskipun diberi ujian dalam bentuk sakit, tetapi hatinya disuburkan untuk hadir di majelis ilmu. Yakinlah Bapak Ibu semua, sebaik-baik amalan adalah amalan mempelajari Al-Quran, belajar Al-Quran seperti yang akan kita hadapi nanti, dan mengajarkannya, mentransfer kepada pihak-pihak lain. Kemudian senior saya nih, yang dulu sama-sama berjuang di Perserikatan Muhammadiyah di PDM, Pak Nur Sidik, dan beliau juga pernah menjadi pejabat penting di Banjarharjo. Alhamdulillah bisa hadir. Dan semua saja yang tidak bisa saya sebut satu persatu, insya Allah kita hadir di sini melangkahkan kaki dengan niat yang tulus untuk thalabul ilmi, karena dengan ilmu hidup kita jadi mudah. Kemudian hidup kita juga perlu dibumbui, dihiasi dengan seni. Seni berkumpul dalam rangka menuntut ilmu, ya,
Meskipun mungkin ilmu sekarang pengkayaan bisa kita peroleh lewat channel YouTube, lewat sosial media, tetapi nilai barokah dan nilai silaturahim tidak mungkin bisa terjadi di majelis seperti ini. Saya alhamdulillah ketemu dengan Ami Sodik ketika saya mondok, saya belajar agama di ibunda almarhumah, berarti Mbak Yunya istrinya Ami Sodik yang lalu ya. Dulu kan ini Umi Azizah, adanya Bu Nyai Badriah. Beliau adalah guru kami, guru saya dan guru keluarga kami di dalam rangka ngaji seperti ini. Ini alhamdulillah dengan majelis yang mulia yang penuh barokah ini kita dipertemukan. Nah, inilah salah satu bentuk barokah Allah yang dilimpahkan kepada majelis yang diikat dengan silaturahim seperti ini. Jadi tidak cukup belajar dari sosial media saja, meskipun mungkin di sosial media kiai ustadznya hebat-hebat, tetapi nilai barokah insya Allah ada di model yang seperti ini. Nah, ini sudah mulai cukup langka, namun dengan adanya rintisan-rintisan kecemerlangan Islam pada masa-masa yang akan datang dengan berdirinya masjid yang sudah cukup megah di desa Pesantunan, ada masjid megah seperti ini, kemudian ada panti yang di sana ada media untuk beramal bagi kita semua. Kemudian kalau kita tidak dimanfaatkan dengan bagus, ini besok akan menjadi fitnah di akhirat. Besok bangunan ini, masjid ini akan protes kepada Allah. Kemana saja ini masyarakatnya? Tidak pernah mengisi soft masjidnya, tidak pernah memberikan santunan dan bantuan yang akan memberdayakan dan memuliakan anak-anak yatim. Ini bisa jadi fitnah kalau masyarakat di sini tidak guyub rukun, tidak gayeng untuk membantu mendirikan, kemudian meramaikan dan mentakmirkan dengan syiar-syiar Islam yang dijadwal dari program yang sudah disusun oleh pengurus. Itu sebagai mukadimah. Kemudian rasa-rasanya ini sebelumnya saya berikan informasi. Sebenarnya saya pengen memberikan materi ceramah yang berkaitan dengan saum di bulan suci Ramadan dengan keberadaan fenomena perjalanan saya dari Banjarharjo ke sini. Ternyata bukan macet karena jalannya rusak, bukan macet karena padatnya kendaraan, tetapi macet dengan budaya ngabuburit dan mengumpulkan sejumlah makanan yang akan dipersiapkan untuk berbuka puasa. Ya, dari mulai kolak, cadil, ya, cilok, bakso, rujak buah, sepanjang jalan di setiap desa ramai dan banyak pengunjung, sampai-sampai jalan cukup terhambat. Nah, ini sudah masuk ke materi ya. Dengan sifat kemahabesaran dan kemahakuasaan Allah dengan ciptaan yang sempurna. Nah, ini kita mulai di sini. Saya akan mencoba bugar dan sehat ala Islam, kemudian diterjemahkan kepada yang lebih spesifik, tubuh sehat dengan makanan bergizi ya, sesuai dengan ajaran agama yang mulia, yaitu agama yang kita anut, agama Islam. Baik Mas, coba lanjut. Bisa nggak? Sudah bisa belum? Nah, oh ini perkenalannya. Nah, ini perkenalannya mungkin perlu juga nih. Katanya ada pepatah, kalau tak kenal maka tak sayang. Saya asli diberi nama oleh orang tua saya, ini itu haji itu cuma hanya titipan karena pernah menunaikan ibadah haji ya. Tapi nama asli saya adalah Muhammad Toha, dan itu nama yang asli, bukan nama landi atau nama gelar karena habis ibadah haji atau selama pernikahan kemudian diganti namanya. Ini nama yang ori, dan ini alhamdulillah menurut sejarah nama saya yang memberikan adalah Kiai Busairi, ayahandanya Nyai Azizah dan Nyai Badriah yang menjadi guru kami pada saat kami mondok di Tegal. Nah, ini alhamdulillah dikasih nama oleh Kiai. Mungkin harapannya mudah-mudahan saya ya
mambu-mambu sedikit gitu ya, meskipun mungkin tidak hafid Quran, tapi mudah-mudahan merembes ya barokahnya saya memiliki sifat dan karakter yang menyerupai para kiai ya, amin. Nah, ini kebetulan ada titipan dan amanat, saya diberi tugas memimpin atau pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Brebes ini pada periode 2015 sampai 2023 sekarang ini. Juga diberi titipan oleh Allah untuk mengoperasikan ya klinik Ibnu Sina yang dinaungi oleh PKU Muhammadiyah, tepatnya di Kecamatan Banjarharjo. Di samping itu, saya juga menjabat ketua divisi dakwah ya, dan sains ini ya, channel YouTube Toha Putra. Kebetulan ini yang ikut fotografernya Mas Irwan Ibrahim, ini insya Allah sudah 2 kali ke sini. Yang satunya Mas Muhammad Kevin, ini bagian atau bidang seni dan apa ya, rihlah masjid itu masjid ya. Nah, divisinya ada masing-masing. Pak mantan camat ini. Nah, ini saya familiar banget. Beliau dulu malah menitipkan putranya, ini pernah ngaji di tempat saya gitu, Mas Firman gitu. Nah, alhamdulillah sudah menjadi bagian keluarga kami pada saat di Banjarharjo. Kemudian saya juga diberi kepercayaan menjadi majelis pertimbangan Partai Umat Kabupaten Brebes ya. Mudah-mudahan kita ke depan tidak salah pilih memilih calon-calon wakil rakyat dan memilih pemimpin. Karena kalau kita sudah salah memilih karena gara-gara amplop yang paling kurang lebih 50.000, kita menggadaikan akidah, menggadaikan amanah kita ya untuk memilih orang yang salah, sehingga kita dosanya akan mengalir. Ini dosa jariah, ini mengalir selama 5 tahun, kita menjadi masyarakat yang merugi yang seperti sekarang ini. Kita sekarang merasa Islam itu seperti diadu domba, yang satu dieman-eman, yang dimuliakan, yang lain dinistakan dan dibubarkan. Ini sudah kelihatan ya. Dulu-dulu kita sepakat Bhinneka Tunggal Ika, tapi sekarang kita Islam dengan Kristen tuh sering tukaran. Coba di sosial media ya, pendeta yang namanya membenci dan menghujat agama Islam itu sudah bebas dengan vulgar begitu saja. Dulu kita tidak pernah mengalami hal demikian. Nah, ini mungkin termasuk salah satu kesalahan kita semua memilih pemimpin, karena kekuasaan itu tidak bisa diperjuangkan hanya dengan orang per orang, tetapi harus lewat parlemen, harus lewat konstitusi ya. Jadi kalau kita sehebat, nih contoh ya, sehebat Habib yang kemarin pernah dipenjarakan ya, Habib Rizik Syihab, yang beliau itu begitu banyak pengikutnya dan begitu dicintai oleh para penggemarnya, tetapi loyo, ngelokro ketika menghadapi kekuasaan. Ini satu contoh. Jadi kita tidak boleh masa bodoh dengan partai politik, sehingga saya alhamdulillah meskipun sudah berbagai tugas berada di pundak saya, bismillah, saya juga bersedia menjadi majelis pertimbangan Partai Umat di Kabupaten Brebes. Mudah-mudahan partai ini istiqomah, yang menjadi partai idealisme, menyerukan dan memperjuangkan suara dan nasib Islam yang mayoritas di negeri kita ini. Para hadirin, mungkin perkenalan cukup ya. Lanjut Mas. Nah, kalau kita berpuasa, ini kita paling tidak harus mengenal ya, begitu maha besar Allah memberikan ciptaan yang begitu sempurna pada kita. Di sana ada yang namanya mulut. Mulut itu ada gigi, lidah, dan bibir, tempat mengunyah makanan, tempat berucap kata-kata dan kalimat. Kalau ada kecelakaan di daerah rongga mulut, kita akan sengsara. Bahkan ada pepatah ya, sakit dipukul sampai babak belur,
mudah hilang ketika sembuh babak belurnya, tetapi ketika lisan kita menyakiti seseorang akan terkenang dan akan teringat sepanjang masa. Maka aji neng diri ono ing lati, kata orang Jawa. Hati-hati gitu, di dalam berucap berkata, hati-hati. Islam itu artinya selamat. Selamat dengan tangannya, dengan ucapannya, dengan perilakunya, tidak pernah menyakiti pihak-pihak lain. Ini dari mulut dan bibir. Kemudian turun ke bawah ada kerongkongan, saluran yang menghubungkan antara mulut dan di bawahnya ada lambung. Lambung itu tepatnya terminal, tempat persinggahan sementara yang namanya makanan, minuman, zat-zat tertentu seperti obat dan kimia yang masuk ketika kita butuh untuk diobati, namanya lambung, ya. Kemudian lambung itu, Ibu, secara fisiologis, secara ukuran normal itu kalau untuk diisi yang paling bagus, ya, ini sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk udara, Bu. Jangan sampai tadi karena habis ngabuburit kemudian semua dikumpulkan, begitu dem maghrib kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah ini langsung ya lupa bismillah karena seharian haus dan dahaga betul-betul merasuk di dalam diri dan tubuh kita. Kelalen bismillah itu ya, tuntunan Rasul satu sudah terlupakan, setannya syahwat, ya. Padahal setannya jari aku dibelenggu, jadi saya masih disalahkan. Nah ini berarti di sini Allah menguji bulan Ramadan, setan iblis itu dibelenggu, tidak boleh menggoda, tidak boleh membuat manusia itu tergelincir kepada dosa. Tetapi syahwat kita di dalam Qur'annya hubus syahwati minan nisa'i wal banin ila akhiril ayah, biar cukup ya. Jadi telah dijadikan indahnya pandangan manusia kepada yang cantik-cantik, ya. Sing mana ya cantik-cantik, sing wedo senang sing ganteng-ganteng. Jadi kalau ada orang laki-laki, ada orang cantik kemudian wah enggak ada getaran-getaran sama sekali, itu berarti tidak normal. Kalau saya insya Allah masih normal, sering diajak oleh istri ngantar ke mall, di sana banyak pemandangan-pemandangan yang penuh dengan maksiat. Karena normalnya saya istighfar sih jalan, Bu, astagfirullahaladzim, matanya ditutup sambil jari terbuka begini. Nah, ini manusiawi, sehingga kita disyariatkan oleh agama jangan sering lupa dengan beristighfar kepada Allah, ya. Karena kita dituntunkan selalu minta ampunan dan beristighfar kepada Allah, karena innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Kembali ke laptop, ya. Lambung, di sana cerita normalnya Allah itu mengajarkan sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga udara. Karena hadisnya jelas, makan dan minumlah ketika kita sedang lapar, berhenti makan minum sebelum kenyang. Itu yang dimaksud menempatkan udara di lambung kita. Jangan sampai karena semua masuk, rujak, karedok, ya, sayur bayam, ada mie, ada cilok, ada dawet, ada es buah gitu ya. Saking waregnya, Bu, udara itu tidak kebagian. Begitu Isya itu kan terasa cepat, dari maghrib ke Isya. Kemudian kita begitu ada panggilan sholat, bersegera sholat. Tidak terasa yang namanya cairan dan sesuatu isi lambung itu mudah mengalir kepada bagian yang lebih rendah. Ketika kita berruku, ya, kemudian gelegekan, nafas jadi gelegekan jadi nggak tertahan karena udaranya saking tidak ada sama sekali. Desakan dari dalam itu karena gerakan ruku, akhirnya mie-nya keluar. Urabe nyusul metu, ya. Cilope masih belum disempurnakan dengan pencernaan sesuai dengan enzim, ya. Masih utuh, pating gelinding pada jalan-jalan di dalam tempat sholat. Nah, ini akibat sifat-sifat rakus, sifat-sifat koma dari yang namanya manusia. Sehingga nanti Allah mengatur ini bagaimana untuk memperoleh kesehatan selama Ramadan, ya. Nah, ini penjelasan singkat tentang lambung.
Di lambung sebelum masuk makanan dan minuman, di mulut itu dikunyah. Di sana ada enzim. Yang asin terasa asin, yang pahit terasa pahit, yang pedas terasa pedas, yang manis terasa manis, dibantu oleh enzim pencernaan sehingga dalam bentuk setengah jadi makanan dikunyah masih kasar masuk ke lambung. Di lambung pun Allah menciptakan yang namanya enzim pepsin, enzim-enzim yang lain untuk melumatkan supaya makanan yang masih kasar dikunyah oleh gigi, lidah dan bibir kemudian belum sempurna dijadikanlah bubur, ya, dijadikan bubur di dalam lambung. Nah, ini fenomena fisiologis, fenomena yang normal. Yang tidak normal tadi, belum dibikin bubur, belum dihancurkan oleh enzim, ya, ini sudah kita harus sholat isya sehingga keluar lagi. Nah, ini untuk pengetahuan. Sebenarnya kenapa sih? Ya, mengapa? Why dalam bahasa Inggrisnya itu ya. Allah itu memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di samping Allah mensyariatkan saum untuk ketaatan dan penghambaan kita kepada Allah, sejatinya Allah itu dengan sifat Rahman dan Rahim serta sifat kesempurnaan menciptakan alat-alat pencernaan yang dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar dan anus. Itu Allah sayang sama manusia. Karena sejatinya setelah diteliti oleh para pakar kesehatan, yang namanya pencernaan itu sempurna dari mulai dikunyah kemudian masuk tenggorok, kerongkongan dan masuk ke lambung itu butuh waktu 7-8 jam. Dua, kalau kita makan pagi Pak, kalau tidak dalam kondisi puasa, ya, itu bagi orang-orang yang tidak toma, tidak rakus makan, itu saja masih belum cukup. Karena aturan makan sehari 3 kali itu sebenarnya kan konsepnya bukan konsep Qur'ani, tetapi konsep yang datang dari Eropa, yang tokohnya ada Aristoteles, Epicurus, bukan dari Rasul. Ya, kalau dari Rasul, makan ketika lapar mendatangi kita, berhenti makan sebelum kenyang. Pasnya itu makan itu 2 kali, Ibu. Ya. Nah, ini saya juga boleh dipercaya, boleh dikoreksi nih. Meskipun seorang kesehatan bukan makan 3 kali kayak minum obat, tetapi makannya itu ketika kita sedang lapar. Tanya tuh mantan pacar saya ada yang hadir di majelis ini, ya. Tadi saya membiasakan diri Pak, kalau dalam hal-hal yang baik saya belajar sedikit kebaikan-kebaikan yang digagas oleh mantan presiden kita Pak Soeharto, ya. Ketika di mana ada kebaikan Pak Soeharto datang, di sana ada Butin Soeharto. Nah, saya ingin belajar mencontoh kebaikan-kebaikan dari pendahulu-pendahulu kita. Tapi yang buruk-buruk kita buang jauh-jauh. Nah, ini istri itu saya bawa ketika tidak ada halangan. Yang lalu ada halangan, beliau lagi sakit jadi tidak bisa hadir. Nah, tadi pagi saya di pimpinan cabang Tanjung di Masjid Abdul Aziz. Alhamdulillah istri saya juga bisa mendampingi dan bisa ikut. Kemudian sekarang pun bisa ikut. Nanti juga ada kegiatan-kegiatan lain yang harus didatangi. Padahal hari ini saya di Masjid Banjarharjo, di Masjid Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarharjo di Al-Ittisam, itu kedatangan tamu yang mulia, seorang imam muda dari Palestina. Ini hadir memberikan kepercayaan singgah di masjid yang kami kelola di sana. Namun bukan tidak menghormati tamu, tadi saya pamit karena saya sudah lebih keduluan janji dengan masyarakat di Pesantunan. Saya dipanceni tugas suruh ngisi di sini, ya. Meskipun mungkin jarang sekali ada penceramah menceritakan tentang mulut, tentang kerongkongan, tentang lambung, tapi ini penting bagi kita. Karena apa? Kesempurnaan Allah menciptakan mulut sampai ke anus itu harus dirawat, harus dijaga, ya. Jadi dijaganya dengan cara apa? Untuk urusan makan minum, makanlah pada waktu lapar datang, berhenti makan ketika sebelum kenyang. Itu cara merawatnya.
Di samping itu nanti banyak lagi nih, mestinya kayaknya pertemuan ini tidak cukup sekali di Ramadan ini ya, minimal 2 kali. Jangan kalah kayak sinetron Saya Akan Cinta, saya harus sudah mulai dekat, cinta dan sayang dengan masjid ya. Tetapi yang namanya orang tua Bu, biasanya kalau sudah cumbu, apa sih cumbu ya? Sudah betah itu sulit sekali dipindah ke tempat lain, sehingga saya ngalah. Tapi kenyataannya di sana memang jauh dari pengawasan saya. Kalau dulu saya Bu, saat anak-anak kecil, anak saya itu tidak boleh nonton TV sebelum jam 9. Jadi yang namanya maghrib, nah ini putranya Pak Camat, dulu Pak Mantan Camat, Mas Firman, pernah ikut di tempat kami itu, pernah ngalami, boleh ditanya. Disiplin kami persis saya di pondok pesantren Bu, ya. Nonton TV itu dilarang keras untuk anak-anak sebelum jam 9. Boleh setelah ngaji, setelah belajar, setelah makan, baru nonton. Karena jam 9 nontonnya, mulai ngantuk, suruh tidur. Nah, ini hanya siasat saja. Hidup itu perlu politik Pak, ya, tidak boleh alergi berbicara politik di dalam masjid. Nah, termasuk saya juga mengenalkan tadi politik praktis, ya. Itu mungkin kalau menggiring massa kepada salah satu partai memang tidak boleh secara aturan perundang-undangan. Tetapi kalau kita mengingatkan umat Islam kepada saudaranya sendiri, hati-hati pilih partai, hati-hati pilih pemimpin. Secara umum, orang Islam pasti cerdas. Seperti apa pemimpin yang amanah, seperti apa kita memilih wakil-wakil rakyat yang bisa dipercaya. Maksud saya seperti itu. Betul Bu, kalau habis makan tidak boleh tidur, karena kalau lambungnya penuh dan tidur bisa gelegetan dan jantung bisa berhenti mendadak ketika asam lambung terdorong keluar. Nah, di sini ada Pak Fauzi nggak ya? Nah, ini Pak Fauzi nih ya. Banyak kasus-kasus apa namanya Pak Dr. Fauzi? Ya, yang habis makan kenyang dibawa tidur, tahu-tahu begitu dibangun badannya dibangunkan, maksudnya ya OYKB alias innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena tidak pintar memelihara kesehatan mulut, kerongkongan lambung sampai ke anus. Nah, boleh Mas, itu mungkin singkatnya anatomi pencernaan. Lanjut. Nah, kita diberi kesempurnaan alat pencernaan itu, Allah menyuruh ya untuk bersyukur atas ciptaan Allah. Nah, cara mencintainya bagaimana? Nah, cara mencintainya kita harus mengambil satu atau mensitir satu hadis ya. Karena Allah sesungguhnya mencintai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Ini hadisnya, al-mu'minul qawiyyu khairu wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaifi wa fi kulli khair. Jadi mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, lembek, letoy, penyakitan ya. Kemudian kumuh ya. Namun jika ternyata kita diberikan mukmin tapi dalam kondisi mungkin sudah sepuh, sudah lemah gitu ya, di sini ternyata ada nilai kebaikannya, yaitu nilai kebaikannya kita selalu bersyukur, belajar dari kelemahan yang kita miliki. Berarti kita harus lebih taat ya, lebih banyak di masjid gitu ya. Biasanya kan masjid penuhnya sama orang-orang yang sudah ya 3B, batuk-batuk ya, kemudian gusiat ya, kemudian geser. Ini biasanya rajin ke masjid, tapi waktu muda wis sembuh neng di kelalen ya. Sehingga saya perlu mengingatkan, bertaubat, beribadah, jangan nunggu tua, jangan nunggu ketika 3 penyakit B itu datang Bu. Karena maut itu sesuatu rahasia Allah ya. Si fulan kemarin ngaji bareng, si fulan kemarin misalnya nongkrong dan ngopi bareng, besok paginya ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah ya. Misalnya di rumah sakit ini si fulan. Nah, kita kan itu jadi pelajaran. Jadi beribadahlah, jangan nunggu kita usia lemah, usia tua. Kemudian bentuk syukur di atas ya, ini kita diberi tubuh yang sehat, itu berarti kita harus mengelola, menjaga dengan cara apa? Lanjut Mas, coba. Caranya juga sudah dijelaskan ya. Nah,
Merawat tubuh agar sehat ini bisa dengan berbagai cara, Bu. Ya, salah satunya tadi makan makanan yang halal dan yang thayyib. Di samping itu menjaga kebersihan, olahraga seperti yang disunahkan, misalnya olahraga berkuda. Nah, sekarang berkuda mungkin sudah jarang lazim gitu ya. Nah, itu mungkin sepeda ya, mungkin naik apa lagi? Kalau di sini ada terabas gitu ya. Pak Camat mungkin ngetos kita nggih. Dulu saya, Bu, masih senang terabas, ngetril gitu ya. Tapi begitu disindir sama teman-teman di Muhammadiyah, Ustadz Muhammadiyah kok ngetril gitu loh. Padahal yang namanya ngetril itu bukan identik dengan ugal-ugalan, Bu. Ngetrilnya terabas itu tadabbur alam, ya. Kita jalan-jalan ke hutan yang terjal, yang turun, kemudian ada lembah, ada sungai, kita taklukkan. Kemudian berangkat dari rumah bawa nasi bungkus, bawa sajadah, bawa sarung, ya, kemudian bawa biji-bijian, Bu. Istri saya tukang ngumpulin, kalau makan kelengkeng kumpulin, makan salak kumpulin, ya, makan apa ditebar di hutan. Nah, sekarang di hutan jadi ramai tumbuh-tumbuhan bermacam-macam akibat ada pelaku-pelaku yang masih memikirkan tentang alam dan lingkungan kita. Bahkan sekarang saya senang burung, ya, senang burung karena nilai ekonomis jualnya rendah, burung-burung perkutut yang betina, Pak. Kita kadang-kadang setiap pada Jumat kalau pas ada waktu yang longgar, kita meskipun kalau dinilai dengan uang ya perkutut Bangkok yang bagus kan harganya lumayan, Pak ya. Tapi kita jalan-jalan secara diam-diam gitu ya, kita terbangkan di hutan. Seminggu 3 ekor setiap Jumat ya, seminggu 3 ekor. Ternyata di hutan sekarang ada perkutut, kok suaranya kok bagus ya. Ternyata hasil persilangan antara perkutut lokal dan perkutut Bangkok. Jangan seperti kayak di tempat saya, Pak. Ya, semua burung ditembak, dihabisi, padahal dia mampu beli daging. Nah, ini kan eksploitasi alam. Hal-hal seperti ini mohon tidak terjadi menjadi kebiasaan buruk di masyarakat kita, ya. Sekarang malah burung-burung ocehan diternak di para peternak ya. Alhamdulillah sekarang banyak para penggiat pelestari alam dari rumahan-rumahan. Nah, ini kembali kepada laptop ya. Di samping olahraga, istirahat yang cukup. Nah, ini dulu pada saat saya belum jadi praktisi kesehatan, janjane lagu begadang jangan begadang dulu ya, pernah ingat kan? Bung Roma Irama, itu apa sih maknanya? Ternyata orang yang senang melek malam, yang senang begadang seperti model sekarang, begadangnya beda, Pak. Masuk kamar tidur tapi handphonenya YouTuber full ya, anak-anak muda kita ya. Begitu diteliti di kamarnya, ternyata jam 2 masih ngaji YouTube, bukan ngaji Quran. Nah, sehingga pola berpikirnya jadi malas ya. Kemudian IQ-nya jongkok. Ngertos nggih? Semakin BOD, TOL anak-anak kita, bukan semakin cerdas. Karena ini istirahat yang kurang cukup itu membuat kita bodoh, membuat kita jumud, membuat kita berperilaku masa bodoh. Kemudian bukan itu lagi, imun tubuh kita menurun, penyakit mudah menyerang. Sehingga orang yang kena COVID kemarin lebih banyak itu orang-orang yang senang begadang dan orang-orang yang punya penyakit sebelumnya. Tapi orang yang mulainya jalan, subuhnya jalan, istirahatnya gasip, insya Allah pada sehat. Ya. Kemudian di sini stres. Nah, stres itu lebih cenderung obatnya itu banyak zikir, banyak beribadah kepada Allah. Karena orang yang zikir dan beribadah kepada Allah tulus ikhlas, bukan pengen di alam orang hebat, bukan pengen di alam orang alim, bukan pengen di alam orang yang serba pintar, tetapi orang yang menyerahkan segala sesuatunya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hidupnya akan terbebas dari yang namanya stres ya. Orang stres itu macam-macam, Bu, bukan hanya orang yang cengar-cengir di jalan, orang yang kira-kira ngomongnya tidak nyambung, bukan itu saja ya. Mungkin termasuk kita orang-orang yang ada di sini, pengajian sedang berlangsung tapi pikirannya sudah masuk kepada takjil yang sedang disiapkan oleh panitia. Nah, ini mungkin kita juga sudah stres akibat digoda oleh takjil yang sudah disiapkan. Nah,
Padahal kalau kita merujuk kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, saking khusyuknya sholat menghadap karena Allah Subhanahu Wa Taala, kakinya sampai bengkak ya Bu, dalam bahasa sekarang itu udin ya. Bahkan ada beberapa keterangan sahabat siapa yang sampai terkena anak panah, kakinya sampai tidak berasa sakit, tahu-tahu berdarah-darah, kemudian diingatkan oleh sahabat yang lain, ya sahabat Amirul Mukminin, antum berdarah-darah kena anak panah, saking khusyuk menghadap Allah, anak panah yang menghunjam di kakinya tidak berasa. Nah kita sekarang sholatnya baru Allahu Akbar, baru membaca doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina, kelingan, ya Allah Gusti, kompor belum dimatikan, tadi goreng tempe wah, berangkat mau taraweh, begitu Allahu Akbar, imam baca sholat Fatihah, kelingan, ya Allah Gusti, pintu jendela belum ditutup. Nah maka kita perlu hidup disiplin, nah supaya terhindar dari penyakit stres ya. Kemudian makan makanan yang halal yang thayyib. Nah lanjut Mas, makanan yang halal yang thayyib itu yang seperti apa? Nah ini, nah sebelum kepada makanan yang halal, kita diajarkan ya dalam Quran surat Al-Mudaththir ya, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Jadi pakaian yang dipakai oleh kita harus selalu bersih ya, supaya tidak mengganggu kesehatan kita. Bayangkan kalau ada masjid mukenanya dicucinya tepung mulut kayak nyuci keris, kayak nyuci ajitosan ya. Nah ini mungkin akan menimbulkan berbagai macam penyakit yang menular lewat pakaian. Maksud saya seperti itu. Kemudian pada ayat selanjutnya yang kelima, Quran surat Al-Mudaththir ya, warujza fahjur ya, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Jadi dosa itu termasuk kita tidak mampu merawat mulut, kerongkongan, lambung, usus kita, dan anus kita ya. Kenapa sampai anus harus dijaga? Ya betul, anus kalau tidak dijaga dengan bagus, misal sebagai contoh ya, mentang-mentang job lagi banyak menjelang Idul Fitri ini, para penjahit lupa ya akan kemampuan anus duduk di tempat duduk yang namanya kursi ya, kejar-kejar terus. Karena tidak bisa merawat anus dengan bagus, kemudian muncul masalah baru seperti penyakit wasir atau ambien, atau menurut Pak Dr. Fauzi itu hemoroid nih Pak, membesarnya pembuluh-pembuluh darah di bagian anus atau rektal. Nah, sehingga ini kita akan bermasalah pada anus. Kemudian pola makan yang salah, terlalu makan banyak pedas-pedas, kurang serat, kurang sayuran, kurang buah-buahan. Yang dikonsumsi zaman sekarang nugget, somai, bakso yang kurang serat ya. Mie ya, sekarang orang-orang sudah bergeser. Rujak katanya bikin mencret, tapi malah yang lebih bahaya mie yang ada pengawetnya ya. Di sana ada formalin, ada borak, ada benzoat, dan jenis-jenis kimia yang berbahaya yang bila dikonsumsi jangka panjang tetap kita makan tiap hari. Mulanya masyarakat kita sekarang umur 50 tahun udah terasa Pak, habis silat seperti ini bangunnya rembetan ya. Zaman dulu 70 tahun cangklong pacul ya, lihat ayah saya itu ya, masih mampu macul di sawah. Sekarang 50 tahun asam urat, trigliserida, kolesterol. Karena apa? Karena masalah makanan tadi. Lanjut Mas. Nah ini tentang kebersihan. Nabi Muhammad SAW ini membiasakan diri dan mengajarkan. Ini ada hadis ya tentang bersiwak ya, untuk bersiwak bersamaan dengan setiap kali sholat. Saking bijaknya Nabi itu, berarti siwak itu bukan sesuatu yang pasti dan harus, tapi sebaiknya ketika kita mau sholat kita bersiwak. Nah kalau kita sekarang berarti eranya era modern, berarti kita dengan sikat gigi dan pasta ya.
dibersihkan supaya bakteri kuman yang ada di mulut itu bisa berkurang. Nah, karena apa? Di mulut ternyata ada bakteri baik, bakteri afatogen yang sangat membantu untuk merusak dan membuat proses pembusukan sisa-sisa makanan singelap di antara gigi. Mulanya jangan pakai dongkrak, Bu, ya. Kalau dongkrak bertindak, nanti masalahnya kesehatan gusi akan terganggu. Tetapi bersiwaklah atau bersihkan gigilah. Ada yang suka masih pakai dongkrak? Nah, ini kebiasaan yang kurang bagus. Mudah-mudahan mulai sekarang setelah tahu, bergosok gigilah ketika kita setelah makan dan menjelang tidur. Nah, itu insya Allah akan terbebas dari masalah gigi, bibir, gusi, lidah, dan semua masalah yang disebut di rongga mulut. Waktu maghrib ini selesai maghrib ya? Berapa menit lagi, Mas? Buat nopong-nopong, ini kan sudah di depan kita masing-masing ya. Nanti otomatis begitu maghrib kita sepakat selesai. Pinten? 20 menit lumayan ya, Mas. Bentar dulu. Dapat awalan. Nah, identiknya kita yang akan bahas di sini masalah menjaga ciptaan Allah dari mulai rongga mulut sampai anus dulu. Boleh dilanjut dulu, nanti pada pertemuan lain kita detailkan. Pak Dokter, nun sewu Pak, kalau ada yang salah-salah diingatkan nih Pak. Maklum saya sudah berapa, berarti dari sejak lulus sudah 40 tahun yang lalu Pak Dokter Fauzi. Kalau Pak Dokter kan masih di bawah saya, kayaknya lulusnya kan dokter kan lebih lama. Nah, mungkin ilmunya masih lebih segar. Kalau bisa masuk di sini nih Pak, biar mengkoreksi. Nah, ini mulai kepada protap bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh berkaitan dengan konsumsi makanan yang dianjurkan dan diajarkan oleh Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi. Nah, di sini menjaga kesehatan tubuh dengan mengkonsumsi makan minum yang halal dan yang thayyib merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Jelas nih pagi? Ini wajib khususnya ya, yang halal dan thayyib. Nah, di sini halal dan thayyib artinya makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam, menurut jenis makanan dan cara memperolehnya. Pula cara memprosesnya. Karena ayam halal Pak, tapi disembelihnya digepuk, kepalanya nggak disembelih, boro-boro disembelih pun tidak menyebut dengan asma Allah, ya haram. Nah, ini yang maksudnya halal dan thayyib ya. Jadi jenisnya, kemudian cara memperolehnya dan prosesnya. Tolong lanjut Mas. Nah, ini sedikit lebih detail. Halal dalam pemahaman fuqaha adalah halal dari segi zatnya dan prosesnya, sudah disebut tadi. Disebut thayyib jika makanan tersebut aman, baik, dan tidak menimbulkan masalah apapun jika dikonsumsi, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dan dapat memberikan manfaat bagi tubuh. Nah, ini maksudnya seperti ini. Sekarang kayak saya sebut mie yang macam-macamnya, mereknya bermacam-macam, atau untuk mempermudahkan ibu-ibu yang menyiapkan makanan untuk keluarga, sebut saja misalnya Indomie, Super Mie, Sari Mie, apalagi mie sedap. Nah, itu semua kalau kita tidak tahu persis komposisinya, tidak tahu persis bagaimana cara memproses dan membuatnya, kita harus cerdas Bu. Apa iya sih ada makanan yang harus bisa tahan sampai seminggu, bahkan sebulan 2 bulan tanpa pengawet, tanpa pewarna, mungkin supaya kelihatan menarik ya, kelihatannya kuning kayak emas ya, kemudian tanpa harum ya. Kalau harum durian paling selentang apa sih, selentang seripit ya, sebentar kalau yang asli. Tapi kalau yang wangi buatan yang namanya esen Pak Dokter, esensial maksudnya ya,
pewangi esensial atau esen itu wanginya awet. Sebulan durian itu ketika diminum oleh kita, esen durian itu misalnya kita buang air kecil, buang BAB itu sampai berhari-hari masih terasa. Kita kalau belajar dari yang namanya pete dan jengkol, ngertos ya? Sejahat-jahatnya bau jengkol dan pete, itu kalau yang ori asli bukan esen, paling sehari 2 hari sudah hilang dengan sendirinya, Bu. Bau di pipis kita atau di BAB kita itu hilang sendiri. Tapi kalau kita makan yang esen, aroma dan pengharum itu bisa awet. Itu kita maksudnya untuk cerdas mengamati, menilai untuk sebelum mengkonsumsi. Artinya kalau makanan-makanan yang dicurigai ada pengawet, ada pewarna, ada sesuatu zat yang berbahaya di kemudian hari, tolonglah sebagai muslim belajar dari ini, ya, dari konsep tuntunan Allah dan Rasulnya. Kemudian sekarang lagi marak, Bu, ya, tempe gorengan di jalan-jalan, di mal-mal gitu ya, supaya renyah dan kemernyas, supaya terasa crispy-nya lebih menggelitik di lidah gitu loh. Kata bahasa Mr. Chef itu lebih menggelitik di lidah gitu ya. Itu ternyata gorengannya dicampur plastik, ya. Yang mana plastik itu secara susunan kimia itu sukar diurai, ya, sukar dicerna di dalam lambung dan usus kita, sehingga akan timbul menjadi apa? Karsinogen, ya, zat karsinogen ya pada pergi. Nah, karsinogen itu adalah zat yang disinyalir menjadi penyebab kanker ganas yang terjadi pada tubuh manusia. Mulane kita belajar dari ini. Nah, firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168, mohon dibuka coba Mas, supaya mustamiin diklik mawon, ya, di situ, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nah, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan yang thayyib atau baik yang terdapat di bumi. Nah, ini berarti sumbernya bukan dari Fatoha, dari Al-Quran yang kita yakini, yang kita imani. Jadi Fatoha itu cuma hanya sifatnya menyampaikan, ya, meneruskan perjuangan-perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW supaya manusia itu selamat fid dunya wal akhirah. Jadi sebelum akhirat itu kita harus selamatkan dulu pencernaan kita. Kemudian yang kedua, ini Quran surat Al-A'raf, ya, surat ke-73. Boleh yang membawa handphone, aplikasi Qurannya dibuka. Kalau bisa sih ibu-ibu yang biasa ngaji bawa Quran, Bu, ya. Kita ketika ada kajian begini mintakan sama Ustadz Kiainya, landasan hukumnya harus makbul, ya, baik Quran maupun sunnahnya itu harus rujukannya harus jelas. Ini Quran surat ke-73, Quran surat Al-A'raf, boleh dibuka. Ya bani adama hudu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu wasrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kata Gusti Allah begini, ya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Nah, ini di sini bagus itu harus sesuai dengan kaidah syar'i, menutup aurat, wangi, jangan bau yang membuat jamaah sebelah hidungnya lagi-lagi ditutup, hidungnya lagi ditutup, ternyata bau ketek. Nah, ini harus dihindari hal seperti ini. Harus wangi, terganggu. Padahal yang namanya sholat tidak khusyuk itu kita diancam. Fawailul lil musallin, ya. Orang-orang yang sholatnya lalai itu termasuk pendusta agama, Bu. Ya, jangan dianggap remeh-temeh, ya. Kita harus hati-hati ketika datang ke masjid, harus bagus pakaiannya, bersih, rapi, indahnya menurut etika penggunaan pakaian atau fashion di masjid. Kemudian diteruskan makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan.
Sungguh Allah itu tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ini satu contoh yang sering menjadi gagal paham, Bu. Ya, awas aja makan kambing nanti hipertensi. Ini mumpung Pak dokternya masih ada nih. Kambing itu padahal daging terbaik, daging yang digambarkan daging yang ada di surga, tetapi jadi disalahkan, dikambing hitamkan. Yang salah itu cara memasaknya. Ya, di sini dibikin apa? Opor, dibikin apa yang banyak santannya apa namanya? Gulai ya. Gulainya itu berlebihan santannya. Nah, coba kalau kita merujuk ke Arab sana, dibakar atau dipanggang atau di oven gitu ya. Kemudian bumbunya yang ringan-ringan saja, sehat, Bu. Kemudian jumlahnya, nah jangan mentah-mentah habis panen bawang, habis panen lombok harganya lagi melejit gitu ya. Wah ini, cari warung sate yang terbaik, yang terkenal, yang termasyhur gitu ya. Karena laparnya sudah nggak ketahan, nasinya 2 piring, kemudian satenya 1 kodi, ditambah nggak cukup minumnya pakai es teh 2 gelas, es tehnya es teh manis. Ini kebetulan ada Pak dokter nih, nanti kalau suruh ngasuh kuliah subuh mintakan lebih detail. Sumbernya karbohidratnya sudah berlebihan, 2 piring itu berapa kalori ya. Kalau lambungnya tadi 1/3 makanan, 1/3 minuman, 1/3 udara. Kalau diukur tadi semua itu sudah berlebih, Bu. Sehingga kalau itu menjadi kebiasaan, menjadi sesuatu yang berdampak buruk. Mulanya sekarang muncul penyakit-penyakit. Dulu penyakitnya itu bengek, batuk, mencret, korep, panu, kadas, kudis, yang seperti itu. Itu sekarang kusta, data sudah mulai pada hilang, penyakit infeksi. Sekarang tren baru penyakit akibat karakter dan pola lifestyle atau gaya hidup yang mulai bergeser. Kuliner, plesir itu menjadi kebiasaan, sehingga perut masih kenyang, ada ini pengen, ada ini pengen. Nanti umur 45 sampai 50 tahun mulai kerasa lehernya kaku, ketika mau nengok saya robot ya. Kemudian kita habis ruku mau apa? I'tidal ya, itu sudah boyoke, sudah cekot-cekot. Nah, ternyata hal-hal seperti itu dianggapnya asam urat. Asam urat dianggapnya mirip-mirip gout atau pegal-pegal biasa. Beli obat tanpa resep lagi, Bu. Apoteknya nakal pisan. Apa sih bahasa di Bang Banjar ya? Di sini soalnya ada apotek yang betul-betul apotek medik dan apotek pegelinu. Nah, ini yang jadi tren baru ini. Sekarang banyak penyakit berat yang diakibatkan konsumsi zat-zat terlarang yang dibeli bisa bebas di apotek. Pegel-pegel, beli obat racikan, murah, diminum, besoknya, wah enak, seger. Karena enak, wah dokter wis nggak dianggap. Sudah diingatkan, Bu, jangan banyak makan minum obat yang mengandung. Nah ini saya kalau cerita ada obat antiinflamasi non steroid, kangelan, paling Pak dokter sing paham ya. Tapi obat-obat itu jenisnya ada, mungkin yang sudah mengenal nih, ada piroxicam, ada meloxicam, ada phenylbutazone, ada methylprednisolone, prednison. Itu bahkan yang kadaluarsa oleh orang-orang yang nakal, dihancurkan, dibubukkan, dibikin puyer, dicampur sama jamu, Pak. Makanya jamu sekarang itu rasanya ampuh, padahal jamu itu gak ada yang ampuh sebenarnya. Jamu itu adalah herbal, jadi untuk pencegahan. Jadi kalau jamu diminum tidak langsung cespleng, itu bukan jamu yang buruk, tetapi jamu yang benar. Tapi kalau jamu diminum pegel-pegel besoknya langsung waras, langsung sembuh, itu berarti kita harus curiga ada zat-zat terlarang. Sehingga kita diajarkan dalam hal ini, serahkanlah semua perkara pada ahlinya. Datang ke dokter, datang ke bidan, ke Pak Mantri, ke klinik, ke puskesmas, tidak sanggup dirujuk ke rumah sakit. Itu yang pas. Sekarang contoh-contoh yang banyak akibat konsumsi obat-obatan yang sangat berbahaya yang diperoleh dari apotek-apotek yang dalam tanda kutip ini oknum ya Pak ya, bukan semua apotek, oknum apotek yang menjual tanpa protap yang benar. Itu obat-obat yang dikonsumsi untuk pegel-pegel itu berdampak yang paling sering biasanya lambung sudah mulai terganggu.
kemudian menyerang ke lever, dan yang lebih sering itu ada yang disebut ciri-cirinya gampang ya Pak Dokter, yang Monfes itu ya, wajah Mongolia, wajahnya tuh gembil, Maghrib ya, wajahnya gembil, kelihatan lemu, seger gitu ya, tapi itu gemuknya gemuk udah bener Bu ya. Ternyata kalau kita coba tidak minum obat sekali dua kali, ternyata pegelnya pada datang malah melebihi dari kondisi semula. Berarti kita sudah bermasalah di sana. Segeralah konsultasikan kepada ahlinya. Ini nun sewu. Di sini saya juga sudah bisa mengidentifikasi, meskipun nggak ada pengakuan dari jamaah di sini, juga sudah ada ini yang saya maksud ya. Ada yang sering, ciri-cirinya gampang. Ininya sudah mulai pada bendul ya. Nah, bawah mata tuh pada gemuknya gemuk kayak orang, gembilnya gembil buatan leres Bu ya. Pipinya kayak kue moho, bakpao ya. Nah, itu sudah mulai kelihatan seperti itu. Kemudian nanti kakinya mengecil, perutnya buncit, gedenya gede kayak orang beri-beri, tapi kakinya kecil. Nah, itu sudah hati-hati dan waspada, berarti sudah ada masalah dengan ginjal di sana ya. Kemarin teman seperjuangan saya di puskesmas itu umurnya sama dengan saya, malah di bawah ya, masih 50 tahunan, 52 ya. Ternyata gagal ginjal akibat konsumsi obat yang terus-terusan, obat pegel-pegel seperti itu. Jadi saya sarankan, saya nasihatkan lebih baik pusat kesehatan masyarakat yang disingkat puskesmas itu adalah solusi terbaik Bu. Jangan sedikit-sedikit beli, padahal kita sudah tercemar, teracuni otaknya, kan belinya di apotek Pak. Nah, apotek juga yang mengelolanya manusia, yang diuji oleh Allah, amanah tidak. Jangankan seorang apoteker ya, atau tenaga yang melayani, atau pemilik apoteknya, ustadz, kiai itu juga diuji dengan lisannya dan hatinya. Ada ustadz yang kiai yang ada kiai yang lurus ya, bisa dilihat dari kiprah kehidupannya. Pinternya kadang-kadang melebihi orang-orang sadar pada umumnya dalam bidang ilmu, tetapi di dalam amalia, kalau ditanya Pak Ustadz, Pak Kiai, sampean sholat itu sampai bisa saya lihat itu yang namanya masjid itu kalau dilihat di ronsen, kalau bisa di ronsen gitu ya, masjid itu tampak telapak kakinya sampean tuh paling banyak di masjid, tetapi akhlak dan perilakunya itu tidak mencerminkan ilmu yang dimilikinya. Mulanya akeh Pak ya, ulama kiai yang seperti calo mobil, dari sini Jakarta gitu ya, Bekasi Tangerang gitu ya, Banten dan sebagainya. Setelah bis itu penuh dengan penumpang, dia nggak ikut ya. Banyak sekarang yang menyuruh aqimi sholat wa atuz zakat ya, mengajak berbuat baik, urusan mencegah yang mungkar, malas-malesan takut diprotes sama umatnya karena tidak bisa memberi contoh yang baik. Banyak sekarang yang seperti itu, sehingga kita pun hati-hati memilih fatwa ketuai ya dari ustadz atau ulama yang lurus. Ikutilah ulama yang betul-betul al-ulama'u warasatul anbiya. Tarik ya, langsung saja, mungkin ini pada keberapa itu Mas, nanti minta diingatkan, dicatat ya, barangkali saya besok bisa berkunjung lagi, kita sambung. Akhirnya marilah kita akhiri kajian ini dengan sama-sama membaca alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan, semoga bermanfaat, dan sekaligus monggo kalau sudah maghrib silahkan, maghrib ya sudah ya, nah, silahkan diminum, disantap seadanya, sambil mungkin bisa mendengarkan sedikit ya. Kebetulan saya mengelola channel YouTube Toha Putra Art, jadi mohon sodakohnya ibu-ibu, hadirin, bapak-bapak yang ada di sini untuk membantu kami ya. Sebenarnya ini adalah hajatnya anak-anak muda
di jamaah Sahabat Iqra yang kebetulan yang dikelola di Majelis Taklim di Klinik Ibnu Sina. Ya, penggagasnya ini Mas Irwan Ibrahim dan teman-teman. Kalau saya sebenarnya jadi sesepuh aja. Ya, salah satunya bidangnya itu adalah bidang dakwah, seni, kemudian rihlah masjid to masjid, ditambah mempertajam penguatan bidang iman dan takwa, sehingga motonya itu dikemas, berilmulah hidup kita supaya mudah, dengan senilah hidup kita akan terasa indah, dengan bingkai iman dan takwa insya Allah hidup kita semakin terarah. Ini moto channel YouTube Toha Putra. Kami sekaligus dari hati yang paling dalam mohon sudinya membantu subscribe, like, dan share atau berbagi. Semoga channel ini semakin hari semakin bagus, semakin berkembang, meskipun masih banyak kekurangan-kekurangan, tapi harapannya channel YouTube ini bisa membantu program dakwah untuk kalangan milenial, ya, karena milenial itu tidak lepas dengan handphone, dengan internet. Jadi dakwah kita meskipun terjadi di masjid ini, tapi bisa didengar oleh milenial yang berada di sana, bahkan sampai di penjuru dunia. Kita ada yang komen dari India, dari Bangladesh, dari Arab Saudi, dari Singapura, kemudian dari luar negeri. Ini sudah banyak ya, Mas Irwan ya. Nah, mudah-mudahan jamaah di sini sudi, ya. Meskipun banyak kekurangan, tolong bantu supaya channel ini semakin hari semakin bagus dan berkembang dan bisa bermanfaat. Itu saja, dan sekali lagi saya selalu berharap dan berdoa kepada Allah semoga yang membantu channel YouTube ini Allah limpahkan pahala kebaikan, dipanjangkan usianya dengan jarak tauhid yang sedekat-dekatnya dengan Allah, dan diistiqomahkan ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya saya tutup dengan nasrul minallah wa barakatuh. Assalamualaikum